Ingat banget Rasul tuh dari dulu orang yang paling sibuk gitu. Ya beliau kepala negara, kepala keluarga, bahasanya apalagi ya. Nabi gitu kan, Nabi langsung berhadapan dengan Allah dan gitu. Masalah beliau tuh banyak banget gitu. Tapi manajemennya nggak pernah lengah, nggak ada kata-kata keteteran dari Rasul tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ormas kita kedatangan tamu. Salah satunya juga adalah mahasiswa Rubin. Nah, udah hadir di sini. Assalamualaikum Kang Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Lukman, mahasiswa UPI ya. UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Biasanya disebut pesantren sih. Terus dulu dong bro. Oke. Gimana? Apa kabar lu sekarang? Alhamdulillah khair insyaallah ya. Baik. Alhamdulillah. Walaupun kemarin sempet sih kena bahasanya. Apa lu sempat positif? Positif ya. Lu sempat positif juga. Positif hamil. Positif Covid. Alhamdulillah. Cuman ya sekarang udah aman ya, udah 2 minggu. Jadi enggak usah merasa terlalu social distancing Mas. Tapi ketika lu positif itu lu ngerasain enggak sih? Apa maksudnya kayak gejala apa gitu? Emang bener-bener ngerasain apa lu emang OTG tanpa gejala? Ada gejala ringan banget. Saking ringannya tadinya nggak mau tes, cuman qadarullah nyuruh tes, jadi tes aja. Dan ya sih sempet insomnia ini ya hilang pikiran ya, anosmia, sempat anosmia, hilang penciuman sampai kayak gitu. Tapi gejala-gejalanya yang lu rasain kayak gitu ya? Iya, tuh di hari ke 3, 4, 5 lah anosmia. Tapi lu berarti sempat isoman gak sih? Isoman. Nah ini gue cukup penasaran nih. Maksudnya kalau ketika kita isoman, gimana sih lingkungan lu waktu itu ngerasain? Maksudnya kan, wah ini COVID nih, orang udah parno duluan loh ketika orang maksudnya, anjir COVID nih gitu kan. Maksudnya terus ada orang isoman kemarin aja, ketika gua nih di Rubin Hamzah ada tetangga isoman, gue sedikit parno sih ngelihat kayak gitu. Aduh, ada isoman nih, kayak rada menjauh lah dalam tanda kutip gitu, mawas diri lah. Terus yang lu rasain ya, lu kan posisi yang kena. Nah, lingkungan yang lu rasain kayak gimana? Merasa kayak sampah masyarakat sih jujur ya. Karena omongan tetangga tuh lebih pedes daripada cabai. Iya. Makanya itu kan kayak teman-teman sorry nih mah, jangan di-share ke yang lain dulu bahwa ada yang positif di sini. Jadi alhamdulillah teman-teman harusnya disupport gak sih? Disupport banget. Tapi kan kalau tetangga mah Allah alam ya. Apalagi kan kita mendatang. Nah, itu udah bahaya lah, daripada diusir seketika udah mendingan diam aja kitanya. Ya, kita juga alhamdulillah asrama tuh pada enggak ada yang keluar sama sekali. Isoman juga. Oh, lu isomannya di Rubin. Di Rubin kedua. Berarti ada beberapa yang lain kena juga? Nah, saya ini sebagai orang yang kena alergi, Pak. Bukan saya yang menyebarkan. Bukan pertama. Saya kena penyebaran tersebut. Makanya ya ampun ini kena. Ya apa. Tapi ya udahlah ya, terima aja lagi. Lagi kayak gini kan, kalau misalkan enggak sakit, sehat, kalau enggak hampir sakit. Kondisi sekarang. Oke, menarik sih. Tapi kan sekarang lu jurusan apa sih? Tadi olahraga ya? Olahraga, IKOR. Olahraga tuh maksudnya gimana nanti tuh? Lu kuliah di olahraga, terus nanti tuh maksudnya lulus tuh gimana gitu? Oke. Kalau masalah lulus, sebenarnya dikarenakan sekarang era revolusi industri 4.0, orang-orang tuh pada malas aktivitas fisik. Nah, ini teman-teman olahraga di sini berperan dari sosial media. Walaupun sekarang back influencer yang orang-orang bachelor olahraga tuh sekarang udah mulai main ke sosial media, biar orang-orang tuh bisa kena impact dari sosial media, tapi dari bahasan olahraga. Pun kalau misalkan orang olahraga sekarang yang di Lukman ya kan ilmu olahragaan murni. Iya. Banyaknya tuh kalau misalkan memang lolos ke PNS bisa diarahkan ke Kemenpora. Dan memang banyak yang Kemenpora juga. Dan ya di sana pun bisa menjadi salah satu pemegang kebijakan agar nantinya orang-orang di era sekarang ini kan beda sama dulu ya. Kalau misalkan dulu kan olahraga mah santai. Sekarang kan orang-orang olahraga lebih milih. Ada yang workout from home, ada yang orang-orang lebih senang ke komunitas. Kalau misalkan dulu kan bebas, sekarang tuh lebih ada ciri khas tersendiri dari olahraga dan ya banyaknya orang-orang ke sana. Walaupun semua orang olahraga akhirnya pada pendidik di bidang masing-masing ya. Walaupun gak jadi guru, tapi tetap pendidik yang fokus kepada aktivitas fisik dan olahraga itu sendiri. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong olahraga nih, karena kita aktivitas sekarang masih banyaknya di rumah. Aktivitas banyak di rumah. Dari lu yang cocok nih, kalau misalnya yang cocok olahraga buat kita yang kesehariannya sekarang kan lebih banyak di rumah loh, maksudnya biar tetap
gak depresi karena di rumah lama-lama juga kita pusing, stres, depresi juga lebih resiko depresi lebih besar gitu karena di rumah aja nggak bersosialisasi juga sama orang luar kebanyakan di rumah. Kayaknya kalau misalnya di rumah kayak gini enaknya kalau olahraga yang nyantuy itu enaknya apa sih? Sebenarnya banyak pilihan untuk olahraga di rumah kalau misalkan dicek di YouTube. Cuman saran dari Lukman, untuk teman-teman yang pengen olahraga di rumah, cobain aja jumping jack selama 5 menit. Jumping jack namanya, lompat bintang selama 5 menit. Karena buat orang-orang yang merasakan 5 menit itu sebentar, dengan teman-teman melakukan jumping jack, 5 menit akan terasa seperti 1 jam. Yakin sama Lukman. Oh ya? Iya, karena emang capek kayak jogging kurang lebih. Cuman emang di tempat dan di rumah aja. Oke, kayaknya gue harus nyoba sih. Boleh dicoba. 5 menit kabar di Lukman kayak gimana, insya Allah bakalan lebih capek, bakalan lebih sehat. Lebih sehatnya nanti 3 bulan ke depan. Awal-awalnya capek dulu. Capek ya, penting nikmatin aja prosesnya. Nikmat aja. Oh iya, karena olahraga tuh ini ya, tadi ngomongin stres, olahraga tuh bisa men-trigger hormon endorfin yang melepaskan rilis stres. Jadi cocok banget buat teman-teman yang merasakan jenuh, pengen keluar rumah, tahan, santai. Pandemi belum kelar, mendingan di rumah dulu aja, olahraga bareng-bareng. Gitu. Olahraga bareng-bareng dari Zoom masing-masing. Gak berkerumun di tempat ya. Kesibukan lu sekarang ngapain sih selain kegiatan kuliah? Terus gue liat juga CV lu nih kemarin gue minta kan. CV untuk organisasi ya, bukan untuk taruh nih, lain lagi. Kemarin gue minta tuh, pas gue lihat banyak ternyata lu ya ikut organisasi itu. Alhamdulillah. Nah, dan gue lihat lu udah mulai organisasi itu ketika masih sekolah menengah. Enggak juga. SMP lu udah mulai banyak ikut organisasi ya? SMP udah mulai. Kenapa maksud gue? Lu memang menikmati hal itu atau emang lu seneng di situ atau gimana gitu? Maksudnya kenapa lu terus berorganisasi sampai sekarang pun kuliah lu masih berorganisasi gitu? Oke, mungkin awalan dulu ya. SMP kenapa mau ikut organisasi? Strong wine dari keluarga. Teteh dan kakak tuh senang ikut organisasi dan Lukman ngeliat mereka orang yang berdampak gitu. Mereka orang yang berdampak. Anak kecil ngeliat orang berdampak tuh kayak wah superhero. Mungkin saat masih SMP melihat bahwa orang yang ikut organisasi bisa menjadi superhero. Iya, superhero di jalan masing-masing. Karena memberikan kebermanfaatan. Nah, dari situlah makanya Lukman merasakan ternyata gini ikut organisasi. Emang capek, tapi kebermanfaatan yang diberikan bisa membuat pelatihan tersebut lebih berasa kayak aman lah. Lingkungan lo gimana? Maksud gua keluarga lo gimana? Benar-benar support kah? Karena banyak loh maksudnya orang maksudnya sibuk di organisasi, bahkan ada keluarganya nggak support gitu. Padahal memang dalam tanda kutip itu memberikan dampak positif yang baik gitu kan. Keluarga lo gimana? Alhamdulillah kalau keluarga Lukman suportif banget. Dari dulu mau ikut organisasi apapun selalu diberikan pertanyaan, kamu bisa dengan konsekuensi tersebut. Dikasih hal mandiri walaupun Lukman anak terakhir ya, tapi diberikan poin untuk menjadi mandiri itu di situ. Konsekuensinya. Tahu ya bakal kayak gimana konsekuensinya. Siap, jangan ngeluh kalau misalkan nanti emang sibuk. Siap mah aman. Lu punya challenge tersendiri ya dari orang tua ya. Yang penting lu bisa ketika ngambil tanggung jawab ini lu mampu untuk menjalani gitu deh. Jangan kebanyakan ngeluh ke orang tua apalagi ya. Walaupun mereka tetap mendengarkan sih. Iya berat loh, maksudnya jalanin organisasi itu ngeimbangin sama akademik itu berat loh. Iya. Bener gak sih? Kurang lebih seperti itu. Berat loh. Maksud tuh kadang nggak balance. Ada beberapa orang maksudnya dalam tanda kutip tuh mungkin gue juga pernah ngalamin gitu kan ketika ikut organisasi terus juga diimbangin dengan tugas-tugas akademik gitu. Beberapa kali juga sempat gak balance. Lu ngalamin hal itu gak sih? Ngalamin banget. Tapi itulah enaknya ikut organisasi. Buat orang-orang yang suka tantangan, ini menjadi tantangan. Tapi memang harus difikirkan kembali. Kita kuliah itu kan untuk pendidikan. Nah, organisasi juga merupakan bentuk pendidikan, tapi non formal kan. Gimana biar nantinya kita bisa menyambungkan bahasan antara tugas-tugas akademik dan juga tugas-tugas organisasi. Walaupun capek, tapi dinikmatin. Emang capek banget, jujur. Kayak pernah ada satu waktu tuh kayak burnout lah bahasanya kayak. Lagi semangat-semangatnya ikut organisasi. Dosen juga semangat-semangat ngasih tugas. Iya. Emang sering nemu case kayak gitu gue juga. Susah banget kan. Dosen soalnya nggak tahu dengan kesibukan mahasiswa gimana. Bodoh amat, kan saya dosen kata mereka begitu. Ya burnout lah, sempet burnout tapi ya Allah mau gimana lagi kan. Sempet curhat ke emak kan.
tapi dibilangin lagi kan udah dibilangin. Terus ya kalimat kan udah dibilangin tuh kayak aduh malu nih ngomong ke beliau, walaupun emang setelah ngasih motivasi tapi menjadi semangat tersendiri sih, kayak ya kan udah ngambil jalan ini gitu. Masih mau nyerah tiba-tiba kan enggak gitu. Cara lu ngejawabnya gimana? Maksudnya cara menjawab itu kan challenge ya. Challenge gimana menstabilkan organisasi sama akademik. Nah, cara lu ngejawab tantangan atau challenge kayak gitu gimana? Ya dong harus balance dong. Pasti. Iyalah, ketika lu gak mampu menjawab ya ini bakal jadi persoalan lu terus gitu kan. Meskipun ya organisasi mungkin di beberapa kampus hanya setahun atau 2 tahun gitu kan. Nah, tapi kan lu harus mampu ngejawab hal itu, tantangan seperti itu. Karena nanti bakal ada tanggung jawab yang lebih besar lagi setelah kita dari organisasi gitu. Pertama tuh sebelum jauh menemukan masalah tersebut, tahu dulu inner self motivation-nya. Oke. Inner self motivation tuh motivasi dari dalam. Kalau misalkan kata SpongeBob mah kekuatan dari dalam gitu. Di salah satu episodenya ada tuh tokoh SpongeBob bilang kayak gitu. Teman-teman harus tahu strong why-nya kenapa sih mau ikut organisasi. Dan itu menjadi jawaban saat kita lagi nge-stuck. Strong why Anda kenapa ikut ini gitu. Kalau Lukman jujur, apakah ini bermanfaat buat orang banyak? Kalau misalkan emang bermanfaat dan di tengah-tengah kita burnout, bayangin berapa orang yang kena zolim sama kita. Berapa banyak orang-orang yang menanamkan amanah ke kita, menitipkan amanah-amanah ke pundak kita, tapi hilang gitu aja gara-gara kita tadi burnout dan bodo amat, akademik gue belum kelar, amanah gue belum kelar, tapi ya nggak apa-apa, kan gue tujuannya nggak kayak gitu. Ya tadi harus nemuin strong why-nya dulu, dan saat di tengah-tengah kita menemukan masalah, cara paling enak adalah dengan berhenti sebentar ya, break, take a break, coffee break lah bahasanya. Dan pikirkan kenapa sih Anda ngambil jalan ini, kenapa sih kita mau ngambil jalan ini. Dan yang kedua, balik lagi ke Allah. Karena jujur, cobain aja curhat ke Allah ya. Luangin lah satu waktu, entah di antara waktu-waktu duha atau waktu-waktu malam gitu. Langsung aja gelar sejadah, wudhu, ambil suatu rakaat, langsung curhat sejadi-jadinya. Nangis jabanin. Yang penting lepas tuh masalah semuanya gitu. Kalau kekuatan why dari lu apa? Strong why Lukman sampai sekarang kenapa masih mau ikut organisasi? Kebermanfaatan dulu sih. Karena pernah dapat bahasanya perkataan dari seorang teman. Man, yakin sama gue, kalau misalkan lu narok hidup lu buat orang banyak, bahasanya kayak kita ngeluangin waktu untuk orang banyak, maka yakinlah keberkahan bakal datang dalam hidup lo. Dan sampai sekarang alhamdulillah nilai pun aman, dosen-dosen juga aman, terus orang tua nggak kesel. Iya, karena tadi nyari kebermanfaatan di sana. Gitu. Jangan sampai ikut organisasi karena nyari kursi. Lagi rame-rame sekarang nyari kursi di mana-mana. Bahaya banget. Berarti kampus lagi lama-lama pemilihan ini. Kemarin sih iya, sekarang udah alhamdulillah. Ya. Tapi alhamdulillah teman-teman dek mah aman. Tapi lu pernah putur nggak sih tengah jalan nggak ada kayak gini? Banget. Nah ini yang menjadi masalah saat Lukman ikut organisasi ya. Karena heterogen ya. Yeah. Heterogen bukan homogen. Oke. Waduh, bahasanya mungkin. Tapi taruh lu. Patokan lu yang dijadikan homogen tuh apa? Patokannya? Oke, mungkin karena kita di Rubin. Bisa. Rumah binaan, rumah binaan. Yang homogen sama gue tuh maksudnya dengan lingkungan yang agama. Tapi bisa jadi homogen yang dimaksud orang kan beda. Ini yang dimaksud sama lu tuh homogennya apa dulu nih? Oke, karena ini Rubin ya, Lukman dari Rubin rumah binaan ya. Dan di sini kita dikasih materi-materi keagamaan. Homogennya Lukman kan teman-teman yang lillah gitu bahasa. Akhi ukhti gitu kan. Afwan antum mau kemana gitu. Tapi kalau misalnya kita heterogen tuh ya gue mau kesini gitu. Kalau misalkan di Rubin mungkin dingin nih jahe yuk. Di luar mungkin heterogen dingin nih amer yuk gitu kan. Gitu. Dan itu yang heterogen buat Lukman kayak berkali-kali banyak banget godaan ya. 3 kan harta tahta wanita. Waduh. Susah banget di sana. Emang susah banget. Dan kembali lagi kepada niat. Kalau misalkan kita bahasanya ngerasa berat tanpa punya lingkungan yang kuat bakalan bahaya banget. Alhamdulillahnya di Rubin. Jadi kayak pas lagi keluar tuh futur, pas balik ke dalam, wah ini orang-orang pada baca Quran gitu. Boro-boro mau futur, dengar kalimat Allah semua, ya ampun gimana mau futur lagi gitu sih. Alhamdulillah. Ada pengingat lah ya. Remindernya banyak banget alhamdulillah. Bener sih, dan gue juga kayaknya merasakan itu sih ketika di luar mendapatkan
problem-problem yang emang menjauhkan ketika balik kerasa kecas gak sih? Cas banget, fast charging bahasa mungkin ya. Fast charging kan kalau misalkan sekarang 3,5 jam, 5 menit mungkin langsung charge. Nikmat banget, alhamdulillah. Kayak gini nih nikmat, boleh diminum kan? Boleh. Kalau lu capek boleh minum. Oke, gue lanjut ya pertanyaannya. Oke. Sekarang kalau ngomong-ngomong soal organisasi, lu ikut organisasi sekarang apa aja sih di kampus? Tanpa niat apapun ya. Alhamdulillah gitu. Ya, gue pengen tahu aja, gue share aja. Lagi ngambil di beberapa tempat. Pertama di himpunan sendiri. Oke. Di DPM Dewan Perwakilan Mahasiswa. Lukman di Badan Legislasi. Terus jadi kepala bidang. Yang kedua di LDK Lembaga Dakwah Kampus. Oke. Jadi kepala itu KDM ya. UKDM, LDK UKDM UPI. Karena gue sempet juga. Oh ini LDK juga deh. Sama Kang Haji. Wah, Kang Haji tahun lalu. Ketua sebelumnya. Sebelumnya. Ya di LDK UKDM sebagai kepala BSO BKK, kepala bidang juga. Yang ketiga di BMKM FPOK, BEM Fakultas sebagai kepala bidang kerohanian. Terus yang keempat itu ada di UKM Panahan. Kebetulan Lukman jadi ketua, alhamdulillah. Tahun lalu dia jadi ketua, insya Allah sekarang bakalan lengser. Itu sih. Mantap. Lumayan banyak gak sih? Iya, sama dia di angkatan tuh jadi ketua angkatan. Dari tahun 18. Jadi sekitar ada 5 amanah lah. Sebelum nyampe sini 2 bulan lalu ikut di KPU Rema UPI. Nah, itu yang paling menurut Lukman organisasi yang membuat Lukman harus putar otak banget gitu. Persiapannya di KPU Rema UPI. Mulai dari persiapannya politis banget. Wah, maksudnya gimana? Parah politis banget. Bener-bener politis banget. Aduh, mungkin parental advisory mungkinnya tidak perlu sensor, khawatir. Cuman kurang lebih di KPU Rema UPI itu capek banget. Oke. Lo banyak nih kan, banyak ikut bermacam kegiatan di organisasi. Padat gak? Padat. Pusing gak? Pusing. Padat udah kayak kue brownies, pusingnya udah kayak pusing 7 keliling. Oke. Lo padat, pusing juga ngalamin. Terus ditambah Rubin. Oke. Kita sebagai mahasiswa Rubin punya kewajiban-kewajibannya dong. Ya, punya kewajiban-kewajiban. Hak dan kewajiban yang jelas. Oke, tapi sebelum ke situ gimana sih lo mencocokkan atau beradaptasi dengan di luar Rubin di kampus lu punya banyak kesibukan. Oke. Terus di Rubin juga lu punya list kewajiban. Nah, gimana cara mencocokkannya? Ini kalau misalnya salah ngatur, salah manage, yang ada lu bahan ya bukannya semangat malah down. Bahkan pusing sendiri dong. Iya, nah, betul banget. Gimana lo bisa ngadepin tantangan kayak gitu? Karena gue juga ya kalau gue sih sebenarnya nggak begitu mendapatkan problem sih, karena kebetulan ya udah beres ya kegiatan organisasi di kampus, udah lengser. Kegiatan di kampus udah lengser, udah gak ada. Saya berharap cepat-cepat lengser. Itu nikmat loh. Nikmat Tuhan lagi yang kamu dustakan. Sekarang bisa fokus nih di Rubin dengan berbagai kegiatan segala macam, bisa fokus dengan kewajibannya juga bisa terpenuhi gitu kan, dengan amanah-amanahnya juga. Nih buat lo yang dengan masih keterikatan dengan kampus nih, gimana nih caranya? Satu sih mungkin yang menjadi biar kita nggak keteteran tuh harus mau belajar. Alhamdulillah sampai sekarang Lukman nggak pernah belajar dari yang namanya belajar untuk manajemen ya. Bahasanya sekarang kan banyak banget kelas-kelas webinar gratis terkait bahasan how to manage 101 gitu, kayak bagaimana sih kita manage sesuatu gitu. Itu selalu Lukman ulang-ulang, dan dari penyampaian mereka tuh enaknya dari manajemen tuh kita langsung praktek. Dan Lukman sebagai orang yang bahasa senang banget praktek, langsung mempraktekkan teori-teori tersebut. Itu yang menjadikan Lukman sampai sekarang kalaupun ngerasa keteteran, balik lagi. Kemarin udah belajar apa aja terkait manajemen, kenapa sekarang bisa keteteran, kita cek ulang. Lukman beberapa kali ganti pola pengaturan manajemen diri sendiri gitu. Pertama dari bahasanya ngebuat time bound sendiri gitu, kayak gimana. Terus yang kedua kayak udah biarin aja, yang penting value-nya jelas. Sampai yang ketiga tuh sekarang lagi Lukman hadapin kayak ini, kalau misalkan materi kegiatannya penting ditandain, tapi kalau misalkan kegiatannya nggak penting, yakin hamil beberapa jam itu bakal ingat sendiri kayak gitu. Udah sampai pada tahap muter-muter gitu terus sih. Jadi emang bahasnya trial and error, bahasa manajemen ini emang harus diulang-ulang banget. Karena terus kan update lah ya. Iya, dan apa bahasanya Kak? Ini sih Lukman lagi-lagi kan sampai sekarang masih berusaha untuk menerjemahkan Sirah Nabawiyah ya. Ingat banget Rasul tuh dari dulu
orang yang paling sibuk gitu. Ya beliau kepala negara, kepala keluarga, bahasanya apalagi ya, nabi gitu kan, nabi langsung berhadapan dengan Allah udah gitu. Banyak banget lah kepala peperangan juga, udah gitu menyelesaikan banyak masalah beliau tuh banyak banget gitu. Tapi manajemennya nggak pernah lengah, manajemennya nggak pernah selesai gitu, nggak pernah berhenti gitu aja, dan nggak ada kata-kata keteteran dari Rasul tuh. Dan kita kan sebagai muslim dianjurkan untuk meneladani beliau ya. Nah, Luqman lagi-lagi sama gitu. Pertama tadi ngulang-ngulang bagaimana untuk manajemen dengan baik. Yang kedua, ingat Rasul kita tuh bisa loh melakukan hal tersebut. Masa kita enggak? Kan kita disuruh untuk mengikuti beliau. Ya, kita disuruh mencontoh kan. Berarti kalau misalkan disuruh contohin sama Allah, ada kemungkinan dong kita bisa seperti beliau. Karena role modelnya udah jelas. Role model jelas. Makanya kayak bisa man, pasti bisa. Gitu. Tapi dengan dengan lu sebenarnya udah tahu dong secara teori lah ya. Manajemen gini. Case yang sering lu temuin. Case yang paling sering. Iya, ketika harus mencocokkan hal ini pasti sering banget dong. Sering banget. Nah, case yang paling sering lu temuin tuh apa? Gak cuma dari lu lah, mungkin sekitar atau mungkin punya case gitu. Mungkin teman-teman juga yang ngelihat bisa jadi merasakan case yang sama nih. Mungkin lu punya jawaban kali. Masalahnya adalah saat kita dihadapkan dengan kegiatan multitasking. Ya sering banget apalagi ketika pandemi ini, wah. Ya webinar ya kelas ya mana gitu kayak tiga dihajar semua walaupun device ada banyak, tetap aja otak cuma satu ya kan. Iya. Gitu. Betul. Itu sih masalah yang paling sering terjadi adalah harus tahu dulu ya. Kita ini kayak gimana orangnya. Kalau Luqman orangnya jujur ya, walaupun memang berusaha untuk memanage waktu, Luqman orangnya ceroboh. Sampai-sampai pernah tuh sering bahkan ya kayak aman nih di tanggal 25 misalkan tanggal 25 nih kosong. Tapi ternyata di tanggal 25 itu tadi kan Luqman bilang ya, kayak kegiatan penting mah ditandain, kegiatan gak penting mah gak apa-apa karena rutin gitu. Luqman nandain kegiatan penting, tapi ternyata kegiatan yang menurut Luqman gak penting tapi rutin, itu kegiatannya di hari yang sama, tabrakan dong. Dan masalahnya adalah yang saat tidak rutin ini offline. Kayak kajian-kajian Rubik gitu kan harus offline, dan amanah-amanah organisasi kan online kan. Masa iya lagi dengerin ustadz pakai headset? Nggak mungkin dong, adabnya nggak ada kan. Itu hal yang jadi masalah. Tapi gimana menyelesaikannya dengan komunikasi lagi-lagi gitu. Alhamdulillahnya ustadznya paham, Ustadz Afwan gitu bilang aja. Komunikasi is the key sih. Kunci dari segala permasalahan ada komunikasi, apalagi saat berhubungan dengan amanah. Komunikasikan aja, mohon maaf ternyata di tanggal segini ada apa gitu. Komunikasikan aja. Kalau misalnya berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan diri sendiri kayak diprioritaskan. Saat bertemu masalah tersebut prioritaskan gitu. Kayak mana nih yang kira-kira harus didahulukan gitu. Kalau misalkan memang tabrakan multitasking, ya gak apa-apa multitasking. Udah dewasa mah udah tahu bagaimana sih kepentingan harus diambil dan mana yang harus gak diambil. Gitu pada akhirnya kan value-nya tetap bisa diambil kalau misalkan tabrakan multitasking, tapi value-nya jelas nih gitu. Jadi nggak meninggalkan value yang ada, tapi juga tidak meninggalkan forum tanpa adab, sebegitu saja gitu sih kalau dari Luqman sendiri. Tapi sorry nih ya, kalau misalnya kita multitasking ya, multitasking tuh bukannya kita malah gak maksimal ya? Gak maksimal. Meskipun se-value-nya itu sebesar apapun, kita mau ngambil menyerapnya gitu sebanyak apapun, bukannya multitasking malah kita nggak maksimal dong. Multitasking adalah jalan terakhir. Iya, tapi kan nggak maksimal. Tapi nggak maksimal. Maksud gue gini, dengan kebanyakan organisasi segala macam, emang nggak ada rem dalam diri lo. Maksudnya, wah nih gue ikut ini terus gue ikut ini ditambah dengan kegiatan Rubin yang juga kita harus menuhin kewajiban, terus punya rem dong. Iya. Nah, emang dalam diri lu tuh maksudnya ketika memutuskan kayak gini nggak mencoba berpikir dulu, atau misalnya dalam tanda kutip nggak menelaah dulu, mengevaluasi, oke kegiatan gue banyak kayak gini gitu. Gimana? Alhamdulillah multitaskingnya tuh nggak pernah dalam satu waktu yang sama, akan menjadi nggak maksimal saat satu waktu yang sama. Iya. Kalau Luqman, tapi kan namanya multitasking kan waktu yang sama kita berkegiatan berbeda gitu dong. Iya. Itu multi. Nah, gitu alhamdulillah kan. sampai sekarang aman-aman Luqman nggak pernah bertemu kayak gitu. Dikarenakan tadi sudah ada pengaturan yang jelas dari awal, defaultnya kayak gimana. Kayak misalkan kegiatan ini hari Senin, Selasa, Rabu udah pasti gitu. Kegiatan lain Kamis, Jumat misalkan. Atau misalkan Senin, Selasa, Rabunya itu di hari di waktu pagi.
Nih yang lain Selasa Rabu di waktu malam kayak begitu. Walaupun beberapa kali sempat ketemu, tapi sampai sekarang alhamdulillah nggak ada kegiatan Lukman amanah-amanahnya. Yang tadi kan disebutin itu semua nggak pernah multitasking semuanya alhamdulillah. Tapi multitaskingnya itu sama kayak kegiatan perkuliahan. Nggak pernah tuh tabrakan kegiatan organisasi yang sama dalam satu waktu yang sama tuh nggak pernah. Tapi bertabrakannya dengan kegiatan perkuliahan, agenda-agenda Rubin yang ternyata miss nih nggak sesuai dengan bahasa perencanaan. Kalau yang lain mah alhamdulillah aman. Jadi nggak berasa multitaskingnya, single tasking dalam satu waktu dan nggak pernah multitasking amanah dalam satu waktu yang sama. Kalau Rubin ya, lu masuk Rubin tuh kapan sih? Masuk Rubin bulan apa sih? Tuh bulan Februari. Februari ya? Januari Februari lah, lupa. Oke. Kalau misalnya pergantian kepengurusan organisasi di kampus itu kapan? Beda-beda. Karena mananya tadi beda-beda. Tapi apa namanya? Rata-rata di bulan apa? Rata-rata tuh di semester kedua. Semester kedua. Ya. Sebelum maksudnya kan kemarin lu masih anggota. Sekarang misalnya ada di beberapa organisasi lu udah jadi ketua, gitu kan. Nah, itu sebelum masuk Rubin lu diangkat udah jadi ketua atau gimana? Sebelum masuk Rubin udah jadi ketua. Nah, pertanyaannya lagi nih. Lu udah di posisi ketua nih. Iya. Ketua, gitu kan. Lu udah tahu dong resiko udah tahu resiko gimana. Tapi kenapa masih mempertahankan idealisme lu? Maksudnya oke, gue masih di Rubin juga gitu kan. Terus dan organisasi juga gitu kan. Kamu lu masih mempertahankan gitu. Sedangkan maksudnya lu bakal dapet impact yang mungkin dalam tanda kutip bisa jadi gak maksimal kalau dalam pengelolaannya nggak pas ya. Iya. Gitu. Ini beda kasus. Kalau mungkin lu tadi pengelolanya oke, bisa manajemen, bisa ini kayak gini. Tapi ini bisa kan case-nya berbeda nih. Kalau orangnya nggak bisa mengelola itu, nggak pas, gimana? Ya. Pertama mungkin ya, kenapa akhirnya masih mau masuk Rubin? Waktu Lukman masuk ke kuliah tuh ngekos dulu kan? Iya, ngekos, oke. Terus tahun kedua Lukman kuliah itu ikut pesantren mahasiswa di Darut Tauhid, alhamdulillah. Pas tahun pertama, dulunya anak Rohis SMA, Rohis. Masuk kuliah tahun pertama. Wow. Tadi yang Lukman bilang heterogen banget. Sedangkan waktu di SMA tuh ngikis iman. Yang ngikis iman banget, berasa banget parah. Berasa banget. Pas di SMA tuh kayak ya walaupun gak banyak sih heterogennya kayak walaupun bergaul sama teman-teman tapi ada remnya karena di Rohis tuh ada remnya kuat banget ikut kegiatan-kegiatan keagamaannya kan. Tapi pas tahun pertama masuk kuliah. Wow. Ini kenapa kayak roller coaster gimana? Turun banget. Lu ngalamin ini gak sih? Shock kultur gitu gak sih? Iya, rasain. Maksudnya ya ketika karena gue juga ngalamin sedikit gitu ketika masuk kampus, kulturnya beda, anak kos gitu kan, terus ikut organisasi yang tanda kutip mungkin berbeda secara kultur gitu kan. Pulang rapat jam 10, pulang jam 10 malam ya, jam 10 malam pulang nongkrong di warkop, ngopi sampai ke paling malam tanda kutip jam 3 kadang nih sampai subuh gitu kan. Maksudnya gue ngalamin waduh nih dan maksudnya ada perbedaan kultur nih kan kayak gitu. Lu ngalamin kayak gitu sih. Iya, itulah alasan kenapa Lukman masih Rubin sampai sekarang gitu. Kenapa walaupun kemarin sempet kan tahun kedua tuh ikut pesantren, terus pandemi di rumah aja. Bingung dong kemana, masih di rumah lagi. Benar. Pilih ke Rubin gara-gara itu. Karena Lukman menemukan rasanya berada pada lingkungan yang enak, gitu, lingkungan yang baik. Kalau misalkan di rumah walaupun bahasanya satu frekuensi gitu. Karena dulu waktu tahun pertama itu shock culture banget. Pas di SMA itu Lukman ikut anak-anak Rohis kan, alhamdulillah ikut Rohisan. Mungkin buat mereka Lukman Rohisan gitu. Ikut Rohis dan ya homogen, kegiatannya Islami banget alhamdulillah. Pas masuk kuliah mohon maaf, tahun pertama tuh kayak iman tuh pas masuk kuliah kayak turun kayak roller coaster kan. Itu yang ngebuat Lukman kayak ya ampun ini harus punya rem. Dan ya biar bisa ada remnya ya dengan ikut kegiatan-kegiatan yang dimana di kegiatan tersebut kita tuh punya lingkungan yang baik. Tahun kedua kan Lukman pesantren mahasiswa, tahun ketiga sekarang nih ngerubin gitu. Itu yang ngebuat Lukman kayak ya tetap harus gitu. Gak apa-apa kita ikut organisasi, gak apa-apa kita bermanfaat buat orang banyak, tapi jangan lupa keimanan tuh hal yang paling berharga gitu. Jangan sampai kita menggadaikan keimanan kita hanya untuk kalimat bermanfaat buat orang lain gitu sih. Mantap sih. Jadi ya gue juga ngerasain sih, maksudnya ketika di Ruby ini bener-bener shape gue banget, menyelamatkan diri gue banget gitu. Karena
jenuh di kosan terus gitu kan, karena pandemi hampir ngalamin 1 tahun kan. Hampir kayak lu dah. Dari 1 tahun kalau misalnya di kosnya itu ya kondisi kayak gini gitu. Kondisi kosan ya mungkin anak-anak kosan harusnya tahu lah kayak gimana. Bebas banget dan segala macam. Sebenarnya benar sih kalau misalkan ya gue jadi kayak penjilat. Enggak sih, tapi secara pengalaman pribadi gue juga ngalamin, maksudnya Rubin tuh bisa jadi salah satu alternatif buat ngecas gitu, secara lingkungan, secara dampak gitu yang positif. Karena kalau misalnya di rumah terus ya kayak gini tanpa ada kegiatan tuh jenuh nggak sih lo, maksudnya jenuh organisasi nih gitu kan. Kalau misalnya kayak gini kan organisasi webinar lagi tanpa ada kegiatan fisik gitu kan. Lu ngalamin jenuh gak sih kayak gitu kan? Jenuh banget. Jenuh kan gitu maksudnya. Kayak gitu berbeda halnya ketika emang gua di Rubin ada banyak kewajiban yang emang harus ditunaikan, diselesaikan gitu kan. Dan itu lumayan menyelamatkan lah daripada yang menyelamatkan kejenuhan gua lah gitu kan. Menyelamatkan banget. Oke, dampaknya nih yang lu rasain kalau misalnya dari sudut pandang lu sendiri, misalkan ketika ikut Rubin ya, lu udah ikut Rubin dari Februari ya, mungkin ya sama lah kayak gue juga sampai saat ini lu ngerasain dampaknya apa sih yang paling berpengaruh banget lah sampai ke lu? Jujur mungkin dampaknya kalau orang-orang lain lihatnya kayak sama aja, tapi buat lu sendiri ngerasain inner happiness tuh berasa banget, kesenangan dari dalam diri itu ada gitu, gak insecure lagi. Dan ya udah, kita bisa merasakan ini gara-gara punya lingkungan yang baik, gitu. Nggak toxic positivity. Beda ya antara baik dan toxic positivity. Kalau Lukman, alhamdulillah teman-temannya nggak toxic positivity gitu. Dan ya alhamdulillah dengan bahasannya ilmu-ilmu dari yang disampaikan oleh teman-teman Rubin gitu, kayak alhamdulillah kok fine, dampaknya berasa banget dari dalam diri sendiri, kekuatan dari dalam keluar, dan alhamdulillah lebih produktif sih. Better lah. Oke. Makanya gue tadi setuju dengan perkataan lo kalau bilang ini tuh bisa jadi salah satunya rem. Bener sih kalau gue ngerasain kayak gitu banget sih. Karena balik ke Rubin tuh emang tercasnya pas charging banget kan. Ya betul banget. Oke. Mungkin ada yang mau lu sampein nih, udah hampir di ujung acara lah gitu. Mungkin ada yang mau pesan, mungkin bebas sih buat maba yang mungkin nanti ngalamin ya, nggak tahu sih kalau maba-maba sekarang mungkin kan offline ya, nggak ngerasain ya, belum ngerasain offline online nggak ngerasain kondisi yang offline tuh kayak gimana, so culture kayak gimana, nggak ngerasain tuh. Mungkin ya yang ngerasain tapi jenuh sih anak-anak. Mungkin ada pesan buat mereka yang maba-maba yang bentar lagi mungkin sekarang udah mau masuk bulan-bulan tahun baru ya, maksudnya mahasiswa baru nggak sih, ya kan, atau bisa jadi buat maba atau mungkin buat kita yang sama-sama di akhir semester lah ya, anggap aja begitu ya, ngadepin tahun terakhir di kuliahan kita. Paling ini ya, kita selalu saja mendapatkan afeksi dari orang lain gitu, kayak kamu harus hebat, kamu harus ikut amanah A B C D gitu. Tapi yang paling penting di antara semua itu adalah kita harus sadar dulu yang paling pertama. Oke. Karena maba itu kalau misalkan masuk ke kampus pertama kali, semua amanah pasti diambil sama dia. Sampai-sampai di tengah-tengah tuh amanahnya lepas semua. Dan permasalahannya adalah saat mereka sudah masuk ke satu amanah dan ternyata lingkungan yang gak baik, itu yang menjadi masalah. Gak apa-apa kita punya amanah yang banyak, gak apa-apa kita punya amanah yang menurut kita oke dengan diri kita, tapi yang paling penting cari lingkungan paling baik. Lingkungan yang baik itu yang paling harus dicari, karena lingkungan baik itu harganya mahal banget. Teman-teman bisa dapetin amanah di mana aja, tapi teman-teman gak bisa dapetin lingkungan baik di mana aja, gitu sih. Dan teman-teman kalau misalkan memang bahasanya sudah menemukan satu amanah dan merasa nyaman di sana, jangan lupakan juga tadi bahasan kebermanfaatannya gitu. Percuma kalau misalkan kita ngambil amanah hanya untuk perut sendiri aja. Percuma kalau misalkan kita ngambil amanah untuk ego diri aja gitu. Banyakin CV-nya aja gitu. Bahaya. Makanya paling nitip aja teman-teman, jaga terus lingkungan dan kebaikan. Terus pupuk kebermanfaatan, dan niatnya juga harus diluruskan. Karena lagi-lagi kalau misalkan kita cuma ngomongin dunia mah gak bakalan selesai. Tapi kalau misalkan kita masuk kuliah, punya target yang jelas, ditambah dengan lingkungannya oke, bakalan aman perkuliahannya. Walaupun banyak lah batu-batu sedikit, tapi bisa diatasi insyaallah. Gitu palingan dari Lukman. Mantap.
thank you buat Kang Lukman udah hadir nyempetin waktunya ya di sela-sela kesibukannya tadi. Mungkin nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Aman aja. Oke, buat teman-teman, makasih juga buat teman-teman di rumah nih yang udah nyimak ya, udah setia terus selalu mantengin Ormas, dan jangan lupa mungkin di episode selanjutnya buat nontonin Ormas ya. Dan makasih, jangan lupa subscribe nih ya buat teman-teman yang belum subscribe. Subrek. Jangan lupa ya buat teman-teman. Terus kalau teman-teman yang belum ya, ikut Rubin berkesempatan segala macam, bisa kepoin informasinya ada di Instagram kita di rubin.id gitu. Oke. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hatur nuhun.